Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi shahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ba'd. Mohon izin menyapa Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak siang ini? Alhamdulillah, insyaallah. Punya pintu rumah sedang dipahat. Habis mahat makan ketupat. Ya, saya doain jamaah yang hadir semoga senantiasa semakin sehat. Udah sehat, uang rezekinya semakin berlipat. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, semoga di pagi ini kita senantiasa Allah berikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk terus tunduk patuh terhadap semua syariat Allah. Dan karena kita telah melaksanakan salat zuhur berjamaah, berharap salat zuhur kita adalah salat zuhur yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berselawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga salawat kita senantiasa tercurah pula kepada keluarga dan sahabatnya hingga kita yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya di akhir zaman yang penuh fitnah. Semoga Allah pantaskan kita, Allah jadikan kita sebagai umat beliau yang kelak dipantaskan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau adalah seorang ulama yang faqih, yang alim, yang ahli hadis, al-hafiz. Dan semoga pembahasan kita dalam membacakan satu demi satu hadis yang tertera dalam kitab Arba'in Nawawi ini banyak manfaat faedah yang bisa kita petik dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita menjadi hamba Allah yang Allah jadikan hamba yang berkualitas, kualitas amalnya, kualitas imannya, kualitas akidahnya, hingga Allah jadikan kita nanti kelak di hari kiamat Allah masukkan ke dalam surga, surga yang berkualitas, surga yang tertinggi, surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bihi fil amin. Hadis yang ketiga. Kita sudah masuk hadis yang ketiga, ya. Dan hadis ketiga ini membahas tentang Islam dibangun di atas 5 perkara atau pilar-pilar agama, ya, pilar-pilar Islam. Nah, hadis yang mulia ini diangkat dari sahabat yang mulia, ya, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ini hadis dari putra sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab, punya
punya putra yang bernama Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Jadi kalau dikatakan Ibnu Umar maka radhiyallahu anhuma, karena Ibnu Umar anaknya Umar, ya namanya Abdullah, disebutkan dua, Abdullah dan Umarnya. Adapun Aisyah, kita tahu Aisyah itu putri siapa? Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau disebutkan cuma Aisyah, an Aisyata, cuma radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha padahal sahabat, putri dari sahabat Abu Bakar, harusnya radhiyallahu anhuma? Karena disebutkan cuma Aisyah saja. Kecuali disebutkan an Aisyah ibnati Abi Bakar, dari Aisyah putrinya Abu Bakar, maka radhiyallahu anhuma. Nah, ini disebutkan Abdullah bin Umar dari Abdurrahman, ya, Abdullah bin Umar. Abdullah ini punya putra, ya, punya kunyah Abdurrahman, ya. Nah, kemudian beliau adalah seorang sahabat Nabi yang ketika Nabi wafat beliau masih remaja, ya, remaja. Nah, beliau termasuk orang yang ahli faqih, alim, dan menjadi rujukannya Imam Syafi'i ketika beliau memfatwakan sebuah hukum, begitu. Jadi patokannya kalau Abdullah bin Umar, Ibnu Umar itu banyak diambil dari fatwa-fatwanya oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau bercerita, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata. Apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Kalimat bunia menggambarkan kepada kita betapa Islam itu terbangun. Berarti Islam itu sebuah bangunan. Kalau kita mendapati kata-kata bangunan, maka yang ada dalam deskripsi pemahaman kita bahwa bangunan itu tidak lepas dari yang namanya apa, Pak? Pondasi. Apalagi, Pak? Tiang. Nah, berarti bangunan nggak lepas dari tiang, nggak lepas dari pondasi. Demikian pula Islam. Islam tidak akan terbangun, tidak akan dikatakan orang itu beragama Islam kalau tidak melaksanakan apa yang akan Nabi sampaikan demikian nanti. Apa bunyi Islam ala khamsin? Apa 5 perkara itu? Syahadati alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa, nah ini, kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tetapi mengandung makna ai la ma'buda bihaqqin illallah. Menyaksikan, bersaksi bahwa la ilaha, tiada Tuhan, ada kalimat coba, yang berhak disembah, begitu Pak. Bukan sekedar tiada Tuhan saja, mohon maaf. Karena betapa orang-orang di luar sana yang menganut keyakinan lain mengakui adanya Tuhan. Di mana agama Nasrani pun mengakui adanya Tuhan, Yahudi pun mengakui, tetapi kita sebagai umat Islam meyakini la ilaha artinya aila ma'buda bihaqqin, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak gitu kan, yang berhak disembah, ya, illallah, selain Allah. Kenapa ada kalimat bihaqqin, yang berhak disembah? Karena Allah adalah Rabb yang mencipta kita, gitu. Maka haknya Allah sebagai Rabb yang mencipta manusia, haknya adalah disembah. Kita sebagai hamba berkewajiban menyembah, begitu. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah, ai syahadati, bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini yang pertama, bangunan yang pertama. Bahkan para ulama mengatakan syahadat ini adalah merupakan pondasinya, Pak. Pondasinya. Nah,
Tidak akan ada pondasi, tidak akan ada bangunan tanpa ada pondasi, begitu. Nah, ini pondasinya adalah dua kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, dan menegakkan atau mendirikan salat. Ini pondasi yang kedua. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan, menunaikan zakat. Ini pondasi yang ketiga. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Pondasi berikutnya. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis ini disebutkan haji dulu baru puasa. Tetapi pada hadis sebelumnya, hadis yang nomor 2, di mana menceritakan tentang hadis Jibril, itu disebutkannya apa? Puasa dulu baru haji. Ya. Nah, bagaimana menanggapi ini? Ya, setahu kita, sepemahaman kita, berangkat haji itu rukun Islam keberapa, Pak? Kelima. Tetapi kenapa disebutkannya keempat? Maka para ulama mengatakan ini bukan menunjukkan tertib. Nabi menyampaikan ini bukan menunjukkan urutan, tetapi menunjukkan bahwa Islam itu ya ada 5, begitu. Contoh, kalau ditanya emang di kampus IAIN Syarif Hidayatullah ada apa aja fakultasnya? Ya dijelaskan ada fakultas agama, ya ada fakultas bahasa, dan semua disebutkan. Bukan berarti urutan nomor 1 ini, enggak. Itu hanya bahwa di dalam kampus itu ada beberapa fakultas, tidak menunjukkan urutan. Sama di hadis ini tidak menunjukkan urutan. Sama halnya ketika Nabi menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat besar, Pak. Ya, yang belum sempat saya sampaikan karena waktu dan kesempatan kemarin, di hadis nomor 2. Itu ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Ketika Nabi menyampaikan dalam sabdanya tanda kiamat besar, ada yang namanya Imam Mahdi, turunnya Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Itu di hari itu Nabi tidak menunjukkan urutan, tetapi menunjukkan bahwa akan terjadi 10 tanda besar hari kiamat, ya. Seperti ini. Nah, ini hadis muttafaq alaih. Kelima pondasi ini dikenal dengan rukun Islam. Nah, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, mengucapkan 2 kalimat syahadat ini dikenal oleh para ulama. Syahadat yang pertama dikenal dengan syahadat tauhid. Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, kalimat bersaksi, Pak. Mohon maaf. Kalau Bapak mohon maaf, ada orang menjadi saksi dalam sebuah hukum, dalam sebuah persidangan. Maka orang yang bersaksi itu pertama sudah pasti dia melihat, mengetahui kejadiannya, betul nggak, Pak? Ini namanya juga saksi. Contoh, Pak Arifin jadi saksi. Ketika Pak Arifin dihadirkan jadi saksi, maka Pak Arifin sudah pasti tahu banget kejadiannya. Maka orang yang bersyahadat itu tahu dengan ilmunya bahwasanya apa yang dijadikan saksi, disaksikan dan dikeluarkan itu akan benar-benar disaksikan dengan ilmunya. Dan orang yang bersaksi pasti menyampaikan, betul nggak, Pak? Bapak jadi saksi, pasti akan Bapak jadi saksi, silakan Pak menyampaikan. Sampaikan apa yang menjadi saksi Bapak ketika kejadian tersebut di TKP. Disampaikan, maka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, dan di saksi ini, syahadat ini, persaksian ini ya tentunya dipertanggungjawabkan, ya, baik ketika dalam persidangan maupun setelahnya. Ya, sama pengucapan syahadat akan dipersaksikan, kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat tauhid, asyhadu, aku bersaksi dengan ilmunya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalimat asyhadu alla ilaha illallah yang tadi saya sampaikan itu, mohon maaf Bapak, kalau Bapak mengartikan kalimat la ilaha illallah, mohon tidak hanya mengartikan dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah.
itu tidak cukup. Inilah pentingnya ilmu. Ulama menyampaikan kalimat la ilaha illallah, artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, ya, selain Allah. Ya, tadi saya sampaikan kenapa kalimat yang berhak disembah? Karena Allah yang menciptakan kul a'udzu birabbin minnas, manusia, semua manusia, siapapun yang mengaku dirinya manusia, baik muslim maupun non muslim, asal dia manusia, maka Rabb yang menciptakannya adalah Allah. Maka Allah yang menciptakan berhak, ya, untuk disembah, begitu. Maka tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu kalimatnya kurang ya, selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, maka rukun Islam, dua kalimat syahadat ini menunjukkan syarat diterimanya amal soleh. Ya, berdasarkan akhir surat Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi sebutkan itu. Ya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, ya, maka fal ya'mal amalan shalihan, ya, wala yusyrik bi ibadatihi syai'a. Ya, man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, para ulama mengatakan ini syarat diterimanya amal. Pertama apa? Asyhadu alla ilaha illallah, memurnikan amalan, baik ibadah, amalan hanya kepada Allah semata. Ya, makanya dalam surat Al-Ikhlas di kalimatnya adalah qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu apa? Ahad, esa. Kenapa tidak kalimatnya wahid? Sama-sama satu. Satu kan bahasa Arabnya apa, Pak? Wahid. Bisa wahid. Kenapa kalimatnya bukan wahid? Qul huwallahu wahid. Kenapa ahad? Ya. Karena kalau wahid ada kalimat setelahnya, wahidun, satu. Setelah wahidun apa? Isnainun, ada dua, ada tiga, ada empat. Maka kalau kalimatnya ahad, itu bahasa kita adalah esa. Esa ya esa, nggak ada yang lain ya kan? Iya, ya esa ya, satu esa, tunggal, udah, selesai, udah, begitu. Tapi kalau wahid satu, ya ada dua, ada tiga, ya. Maka ya memurnikan hanya kepada Allah, baik ibadah kita, amal kita, ya, baik segala macam aktivitas kita ini ditujukan hanya kepada Allah. Bahkan Bapak kerja sekalipun, Bapak kerja, bagaimana Ustaz biar saya bisa ikhlas karena Allah? Iya, Bapak bekerja biar Allah ini ikhlas, ridho. Ketika Allah sudah ridho, Bapak, Allah akan memudahkan semua langkah Bapak dalam pekerjaan. Ketika Bapak memurnikan pekerjaannya hanya untuk Allah, maka ketika apapun yang dihasilkan diniatkan untuk beribadah sebagai kekuatan beribadah kepada Allah, sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Ya, maka segala aktivitas kita illallah, hanya kepada Allah. Yang kedua, syahadat Rasul, mengamalkan sesuai petunjuk Rasul. Karena kita ini mohon maaf Pak, kita nggak tahu apa-apa, kita aslinya jahil Pak, bodoh. Kita nggak ngerti apa-apa. Keluar dari rahim seorang ibu itu nggak ngerti apa-apa. Kita dikasih ilmu oleh Allah, dikasih tahu, kasih paham, kita ini punya Rabb, punya Tuhan yang wajib disembah. Lalu bagaimana cara kita menyembah Allah? Jangan pernah mengadakan sesuatu sesembahan tanpa ada petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik cara kita sholat, cara kita zakat, cara kita puasa, haji, ya, dan semua telah diajarkan Nabi. Itulah kenapa Nabi Allah hadirkan dari, ya, Allah pilih sebagai seorang Rasul dari kalangan manusia untuk kita tiru. Mohon maaf, kalau Allah menurunkan agama, lalu kemudian Allah jadikan, wahai manusia, ikutilah cara beragama.
Lalu siapa yang hamba yang kami akan ikuti ya Rabb? Apakah cara malaikat? Kita tidak akan mampu mengikuti cara-cara malaikat karena dari segi dimensi sudah berbeda. Tapi kemudian Allah pilih seorang manusia yang makannya sama makan makanan, yang punya rasa ngantuk dan tidur, yang pun menikah, yang pun memiliki keturunan sama seperti kita. Nah, inilah seseorang manusia yang pantas kita ikuti. Allah menurunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Melalui wahyu itu beliau mengamalkan melalui sunnahnya, ucapannya, perbuatannya, ketetapannya. Itulah yang kita ikuti dalam beragama. Nah, ini syarat diterimanya amal soleh kita. Ikhlas murni karena Allah dan sesuai petunjuk agama. Betapa banyak orang di luar sana yang beribadah tanpa ada petunjuk dari Islam, tanpa ada petunjuk dari Nabi. Bahkan mohon maaf, Nabi mengamalkan A tapi mengamalkannya B. Maka ini bertentangan. Tentu mengurangi syarat diterimanya amal. Oh, saya ikhlas Ustaz, saya mah ikhlas banget kalau sholat. Benar ikhlas, tetapi apakah sholat Anda sesuai dengan petunjuk Nabi? Jangan-jangan sholatnya ada lagi. Sholatnya kreativitasnya baru. Makanya dihadirkan Nabi. Inilah contoh Nabi ketika beribadah. Ini syarat diterimanya amal. Kemudian rukun syahadat tauhid. Ini memiliki dua rukun. Yang pertama rukunnya an-nafyu. Asyhadu alla ilaha, tiada Tuhan. Ya, kita harus memiliki konsep bahwa la ilaha, meniadakan Tuhan yang berhak disembah. Tapi apakah ini cukup? Tidak, Pak. Kalau cukup konsep cuma la ilaha, berarti ateis. Di dunia ini tidak ada Tuhan. Ateis, keyakinan ateis. Harus syarat yang kedua. Ya, itu membatalkan syirik dan segala macam bentuk kekafiran, ya. Ya, kita menafikan tiada Tuhan yang berhak disembah. Tapi ini ya tidak cukup, harus ada syarat yang kedua, yaitu illallah, isbat, penetapan. Siapa yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, begitu. Ini isbat, yaitu menetapkan bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, mewajibkan pengamalan kita sesuai dengan konsekuensinya. Ya, jadi syaratnya an-nafyu, meniadakan, dan al-isbat, menetapkan. La ilaha, tiada Rabb yang berhak disembah. Udah nggak ada lagi, gitu kan? Illallah, kecuali Allah. Kalau hanya illallah aja, ya, menetapkan saja tanpa ada an-nafyu, ada Allah ya yang berhak disembah. Tanpa ada la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah, maka ini seperti keyakinannya, mohon maaf, orang-orang yang lain. Iya, mengakui Tuhan yang lain, sampai ada pemahaman yang mengatakan ya bahwa nanti di surga kita akan berdampingan dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang Yahudi, ya. Demikian. Ini pemahaman siapa, Pak? Ribera. Begitu. Yang mengatakan Tuhan, agama itu semuanya sama. Agamanya baik. Ya betul, semua mengajarkan kebaikan. Tapi kita punya konsekuensi dalam akidah, Pak, mohon maaf. Ya. Kita bahasanya ini tasamuh terhadap agama lain dalam hubungan sosial, toleransi dari hubungan sosial. Tapi dalam akidah tidak ada toleransi, Pak. Ya, la ilaha, peniadaan, gak ada Tuhan yang berhak disembah, Ini harus, Pak, kita hujamkan dalam diri kita. Kalau enggak, Pak, bahaya, Pak. Emang ada? Oh, ada. Itu dewa ini, dewa itu, dewa anu, gitu kan? Ya, pemahaman mereka, ya la yattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti prasangka saja, ya. Tapi sejatinya kita harus menancapkan dalam akidah, tiada Tuhan yang benar-benar berhak disembah. Adapun mereka mengakui agama lain, si fulan itu berdasarkan zon, prasangka mereka saja. Yang kita tentu berdoa semoga mereka Allah beri hidayah. Begitu saja, ya. Nah, ini rukun tauhid. Sedangkan rukun syahadat Rasul ini dua, yaitu abduhu wa rasuluh.
hamba dan rasulnya. Maksudnya apa? Kita harus meyakini bahwa beliau adalah hambanya Allah. Ya, jangan sampai masuk dalam ifrat, berlebih-lebihan. Oh enggak, beliau bukan manusia biasa, sehingga mengagungkan beliau hampir setingkat dengan Tuhan. Nah ini Pak bisa menjadi bahaya Pak. Yang Nabi itu bisa mengabulkan doa. Hati-hati Pak. Ini ada beredar di tengah-tengah masyarakat. Nabi bisa mengabulkan doa. Nabi bisa mengabulkan hajat. Ada Pak. Bahkan kalimat-kalimat ini beredar di tengah-tengah masyarakat tanpa kita sadari. Kenapa? Karena bahasa Arab yang dibaca. Begitu, hati-hati. Ya, kita harus meyakini beliau itu hamba sama seperti kita. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah ya bahwa saya Nabi itu adalah sebasyar manusia seperti kalian. Tapi bedanya yuha, beliau diberi wahyu. Maka kita harus meyakini beliau itu rasul. Walaupun beliau manusia biasa, ya, sampai ada, mohon maaf, ada golongan yang menafikan hadis Nabi. Oh, Nabi kan manusia begitu. Karena manusia, namanya manusia kan punya salah. Ya, maka kita nggak perlu menerima ucapan dari manusia yang bisa saja salah, begitu. Golongan ini hanya memurnikan Quran, menganggap mereka adalah Quraniyah atau Quraniyin. Ya, pada sejati mereka dikatakan ingkar sunnah, begitu. Ya ini salah, ya, ini salah, ya, karena Quran tidak akan diturunkan melalui seorang Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita harus meyakini beliau adalah Rasul. Beliau adalah Sayyidul Basar, pimpinan manusia. Yeah. Beliau makhluk yang sempurna. Yang keringatnya aja beliau wangi Pak. Ludah beliau itu bisa jadi obat. Para sahabat matanya merah, diludahin sembuh. Terserang penyakit, terserang binatang berbisa, diludahin Nabi sembuh. Ya, bahkan ada yang sakit diludahin Nabi sembuh. Itu tapi Nabi, bukan Fauzi Pak. Ada yang sakit, sini saya ludahin. Malah koreng jadinya Pak ya. Ya itu Nabi. Ya, Nabi ludahnya aja jadi obat, keringatnya wangi. Bahkan ketika Nabi wudu itu air wudunya ditadangin para sahabat. Mengambil apa? Mengambil keberkahan. Beliau walaupun hamba, beliau adalah Rasul yang mulia, Sayyidul Basar, pimpinan para manusia. Ya, bahkan Sayyidul Mursalin, pimpinannya para utusan. Nah, ini syarat 2, rukun syahadat. Kemudian bagaimana ketika ada orang yang kita pahami bahwa ketika orang menandakan keislaman adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi bagaimana bila ada orang yang ketika mengucapin 2 kalimat syahadat tapi hatinya masih munafik, hatinya masih kafir, ada kekafiran dalam hatinya, sebagaimana orang munafik. Maka para ulama mengatakan secara hukum dunia dia dihukumi muslim, berlaku padanya hak-hak muslim sebagaimana ya pimpinannya orang-orang munafik di zaman Nabi. Siapa Pak? Pimpinannya orang-orang munafik? Abdullah bin? Ya? Abdullah bin? Siapa pimpinan orang munafik? Abdullah bin? Salah. Ya, itu pimpinan orang munafik. Ya, tetapi dikuburkan di Baqi. Ya, pimpinan orang munafik di zaman Nabi dikuburkan di Baqi. Ya. Hak-hak muslim tetap, ya. Dia kan orangnya ya mengingkari, tapi dia udah mengucapkan kalimat 2 syahadat. Ada yang naksir? Ada. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaudah dia muslim, selesai. Begitu. Nanti meninggal dikafankan, disolatkan, dikuburkan di kuburan muslim. Hak-hak muslim tetap berlaku pada secara hukum dunia. Adapun secara hukum syariat tidak menyelamatkan dia dari neraka. Ya, karena kemunafikan ucapan dan perbuatannya. Ya. Nah, kalau ada orang yang ngucapin syahadat tapi karena takut pedang, ya, karena ketika dalam peperangan ada orang, yaudah saya ngucapin 2 kalimat syahadat dah.
Yang penting saya selamat gitu. Ada ini terjadi pula ya. Di zamannya Nabi ketika perang ya, ada seorang yang bernama Usamah bin Zaid ya, seorang putra dari anak angkat beliau Zaid bin Harisah ya, seorang pemuda yang dijadikan panglima perang waktu itu, sempat dijadikan panglima perang. Beliau ketika jam peperangan ada musuh udah hampir kepepet ya, udah mau ditebas, dia ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia ngucapin karena kepepet. Apa yang dilakukan Usama? Langsung ditebas. Yes. Nabi marah. Gitu. Kenapa kamu menebas, membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apa kata Usama bin Zaid? Ya. Iya. Diucapin karena muta'awizan, karena takut. Iya. Wakhafan, takut karena takut pedang. Ya. Apa jawaban Nabi? Ya. Halaka. Ya. Halaka syukwa an qalbi. Ya. Kenapa kau tidak membelah? Halaka syaqaqata an qalbi. Kenapa kau tidak belah saja hatinya? Agar kau lihat dia ngucapin karena takut apa karena benar-benar ngucapin. Ini menunjukkan bahwa kalau orang sudah ngucapin 2 kalimat syahadat walaupun karena takut pedang, tetap dihukumi muslim, Pak. Muslim. Ya. Ya. Maka kata para ulama, orang yang ngucapin takut karena takut pedang diawasi, Pak. Kalau perlakuannya amalannya ya menyelisihi ajaran Islam, maka dihukumi murtad. Tapi bila tidak, dihukumi muslim. Kenapa? Karena banyak persaksian para sahabat, banyak orang yang ketika murtad kemudian masuk Islam, ya ketika kafir masuk Islam, takut pedang, apalagi ketika Fathul Mekah itu takut sama ancaman Nabi, banyak yang masuk Islam, justru marah orangnya baik dalam keislamannya, ya malah baik dalam keislamannya. Seperti Sofyan, ya sahabat Sofyan itu, ya itu luar biasa membenci Islam. Ya, tapi ketika sudah masuk Islam, dia luar biasa membela Islam. Nah, kemudian syarat-syarat tauhid, ya ini singkat saja. Syarat-syarat tauhid, ya syahadat tauhid ini memiliki syarat. Ada rukun tauhid, ada rukun syahadat, ada syarat syahadat. Kalau rukun itu berada di dalamnya, kayak rukun sholat, ucapin niat, ya takbiratul ihram itu berada di dalamnya. Tapi kalau syarat itu di luarnya. Nah, begitu pula tauhid ada syaratnya kata para ulama, ya. Syarat syahadat tauhid ini ada 7, bahkan yang mengatakan sampai 8. Yang pertama al-ilm, munafi al-jahl, ilmu dan menafikan al-jahl, kebodohan. Jadi orang yang mengucapkan syahadat tauhid itu harus dengan landasan ilmu. Ya, harus dengan landasan ilmu. Paham ya konsekuensinya. Kemudian yang kedua yakin menafikan keraguan, ya karena orang yakin itu kan berawal dari ilmu, Pak. Betapa banyak orang berdasarkan keyakinan menafikan ilmunya. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa orang yang mengadakan acara pernikahan di bulan Apit, antara bulan Apit, antara Syawal dan Apit, bulan kejepit, Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu dikatakan bulan Apit, bulan kejepit. Kalau ngadain nikahin anak di bulan Dzulqa'dah, yang kata orang-orang bulan Apit ini bisa sial, bisa berujung perceraian. Nah, ini keyakinan ya, yang beredar, ya. Nah, maka harus berdasarkan ilmu. Adakah nas hadis dari Nabi atau dari Quran yang mengatakan bahwa demikian adanya? Oh, enggak ada. Berarti enggak boleh. Ya, jadi keyakinan harus berdasarkan ilmu, gitu. Dari ilmu kita bertambah yakin. Kemudian yang ketiga qabul, menerima. Ya, contoh Pak, Bapak ke dokter gitu. Kata dokter, Bapak
setelah diperiksa bapak menderita penyakit A, ya, hipertensi, ya. Karena yang ngucapin dokter, bapak tahu dia punya ilmu, bapak yakin dengan kredibilitasnya, maka bapak kabul menerima. Oh iya, bapak nggak mau nyolok. Ah masa iya dok? Salah kali dok. Jangan-jangan bukan hipertensi, jangan-jangan cuma panu doang sama jerawat. Ya nggak mungkin pak. Karena bapak sudah ada ilmu, yakin, bapak maka kemudian bapak kabul menerima. Ya, maka tingkat berikutnya adalah inqiyad, patuh. Ketika dokter memberikan resep, bapak penyakitnya hipertensi, bapak meminum obatnya ini pak, diminum 3 kali sekali, maka bapak patuh nggak pak? Oh iya, diminum pak, ini yang sebelum makan, yang ini setelah makan. Bapak kerjain nggak pak? Kerjain. Kenapa bapak patuh? Ya karena bapak sudah kabul menerima dan sudah yakin, ya, dengan ilmu. Ya, patuh apa yang dikatakan dokter, patuh pak. Jangan makan daun singkong, jangan kebanyakan makan jengkol, ntar kejengkolan gitu kan. Ya semua sih boleh, asal sedang-sedang saja kalau icip-icip doang. Nah kemudian tingkat berikut yang kelima, ikhlas. Ya, bapak ikhlas, ya, menerima konsekuensi semua apa yang dikatakan oleh dokter itu. Ya, sidik, jujur, ya, ikhlas dan jujur, ya, apapun yang dikatakan jujur, ya. Nah, kemudian orang yang tak menafikan kadzib, dusta. Yang terakhir adalah mahabbah, kecintaan. Ya, analoginya kalau bapak diresepin sama dokter, ya disampaikan ini pantangannya, kemudian ternyata sembuh, maka ada timbul mahabbah. Oh saya suka sama dokter itu, cocok resepnya, begitu. Nah itu mahabbah. Ya seperti itu. Syarat syahadat tauhid demikian. Tingkat yang pertama ilmu, yakin, qabul, menerima, inqiyad, patuh terhadap semua apa yang Allah syariatkan, menerima semua apa yang perintahkan dan patuh, ikhlas dengan ikhlas, ya, memurnikan semua ibadah kepada Allah, sidik dengan jujur, ya, ikhlasnya jujur, nggak ada tendensi apa-apa, ya, dan terakhir mahabbah, cinta. Ya kalau sudah cinta pak, apapun terasa indah, nikmat. Ibadah kalau udah cinta pak, udah nikmat aja pak. Kalau udah cinta, sholat udah cinta, nyamuk nempel di kaki bapak nggak berasa pak. Itu nyamuk kalau sudah cinta. Tapi kalau udah ibadah nggak berdasarkan cinta, wah ini musola apaan sih, nyamuk, nggak ada AC apa? Tuh, udah nyalain pengurus DKM semuanya kan. Ya, nah ini syarat-syarat tauhid. Adapun konsekuensi dari syahadat Rasul, karena segala sesuatu memiliki konsekuensinya. Di antaranya syahadat Rasul pun memiliki konsekuensi. Yang pertama, percaya terhadap semua yang disampaikan Nabi, baik masuk akal maupun tidak. Begitu Pak. Ini konsekuensinya kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menerima Allah sebagai Rabb yang berhak kita sembah, dan meyakini, mensaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang wajib kita ikuti. Maka konsekuensinya adalah percaya Pak terhadap semua yang disampaikan Nabi, walaupun gak masuk akal. Yang masuk akal kita terima, yang tidak masuk akal kita harus terima. Contoh apa? Nabi pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih muttafaq alaih, cerita tentang Nabi Musa. Yang Nabi Musa ketika ingin dicabut nyawanya, Nabi Musa nempeleng mukanya malaikat maut hingga matanya keluar. Itu hadisnya sahih loh Pak. Riwayatnya muttafaq alaih, Bukhari, Muslim. Iya. Logika mana mungkin? Nabi itu ngada-ngada aja itu. Enggak boleh begitu. Kalau itu yang nyampein Nabi, apalagi hadisnya sahih. Nabi Musa didatangin malaikat maut untuk nyambut nyawanya. Nabi Musa kaget, nggak mau, tempeleng mukanya malaikat maut sampai keluar matanya. Akhirnya malaikat maut lapor kepada Allah, dan Allah mengembalikan matanya dan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk meletakkan tangannya di atas seekor sapi dan melihat berapa banyak bulu yang ada di dalam tangannya, maka akan bertambah, setiap bulu bertambah 1 tahun. Ya, maka menyampaikanlah apa yang disampaikan Allah kepada malaikat maut dan menyampaikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, setelah itu apa? Ya kalau udah selesai, udah habis, ya mati. Ya udah sekarang aja. Nah itu, ini hadisnya sahih. Kita harus menerima, percaya Pak. Ketika beliau menyampaikan tentang batu
di zaman Bani Israel itu kebiasaan kalau mandi tuh telanjang Pak, mandi bareng-bareng telanjang gitu. Mohon maaf ya, itu kebiasaan Bani Israel di zaman itu, biasa mandi telanjang Pak. Nah Nabi Musa itu kalau mandi nggak pernah bareng-bareng, selalu bersendiri, ya kan nggak mau, ya beliau punya ikhtiram, ya punya konsekuensi, punya kemuliaan, yang nggak mau sembarangan seperti itu. Diribain, difitnah, mohon maaf, Nabi Musa tuh punya aib, ya disampaikannya sebagai mengatakan mohon maaf kemaluannya kecil gitu, makanya nggak mau mandi bareng-bareng tuh. Akhirnya apa? Satu ketika Nabi Musa meletakkan bajunya di atas batu. Ini hadisnya riwayat Muslim, hadisnya sahih. Ternyata batunya lari Pak. Nabi Musa buka baju semuanya di atas batu, batunya lari. Akhirnya Nabi Musa ngejar batu itu. Ya, batunya baju Nabi Musa ditaruh di atas batu, batunya malah lari. Nabi Musa ngejar. Dan kalau ngejar kan kelihatan auratnya. Oh, ternyata orang pada melihat, oh ternyata ini fitnah, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan orang-orang. Enggak, beliau normal kok. Nah gitu. Akhirnya setelah mereka melihat Nabi Musa, ya Nabi Musa nggak lihat, nggak tahu, nggak begitu nggak dilihat orang. Dia hanya fokus kepada batu. Setelah batunya berhenti, diambil bajunya dipakaikan. Dan itu cukup untuk memberitahu kepada orang tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang fitnah. Ini hadisnya sahih. Kalau orang yang idealis, mana mungkin batu bisa jalan, ya kan? Yang ada bulan. Kalau bulan bisa ngomong, nah itu mah dulu Sumbang itu ya. Lain lagi itu cerita, itu mah nyanyian ya. Nah ini enggak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi, baik yang telah lalu atau yang akan datang hari kiamat. Bahwa hari kiamat nanti akan terjadi demikian. Udah kita percaya. Ya, di alam kubur akan terjadi demikian, kita percaya apa yang disampaikan Nabi. Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, melaksanakan segala apa yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanpa keraguan. Kalau Nabi katakan A, maka laksanakan. Nabi katakan B, maka amalkan. Ya, melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi tanpa keraguan. Maka demikian pula yang ketiga, meninggalkan apa yang dilarang Nabi tanpa keraguan demikian. Al-Hasyr ayat 7 Allah sampaikan, "Yawma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa yang diambil oleh Nabi, yang diperintahkan Nabi, ya fakhudhu, ya, maka amalkan, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang Nabi larang udah tinggalkan. Kalau Nabi sampaikan udah jangan ada keyakinan adanya hari-hari sial. Jangan ada keyakinan tanggal-tanggal sial. Jangan ada keyakinan kepercayaan ada nomor-nomor sial. Nomor angka 11, angka 13. Hari apa tuh kalau orang dagang itu, kalau sial itu? Rebo apa Selasa itu? Nah, kalau orang dagang sepi dagang, ya Selasa gitu. Ya. Kalau dagang sepi, wah bulan Apit wajar. Nah, hati-hati. Kalau jangan ada keyakinan adanya hari-hari sial, tanggal-tanggal sial, ya. Karena Nabi telah menyampaikan, ya, at-tiyaratu syirkun sampai 3 kali. Ya, menganggap sial sesuatu itu syirik. Udah sami'na wa ata'na. Begitu. Kalau Nabi sampaikan, ya, melarang sholat di 3 waktu, ya, dan mengubur jenazah di 3 waktu, udah sami'na wa ata'na. Salasu sa'atin. Karena Nabi Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura fihinna mautana. Kami dilarang untuk sholat di 3 waktu dan mengubur jenazah di 3 waktu. Ketika matahari baru terbit sampai benar-benar terbit, ketika matahari tepat di atas kepala menjelang hingga tepat di atas kepala hingga bergeser, dan ketika matahari menjelang mau terbenam sampai benar-benar terbenam. Nabi sampaikan jangan sholat di 3 waktu itu dan jangan menguburkan jenazah. Tetapi ada di beberapa tempat masih ngeyel. Tetap aja kalau udah rapi 5:30 berangkat ke kuburan. Udah rapi 11:30 berangkat ke kuburan. Dikubur, hati-hati Pak. Nabi yang menyampaikan jangan. Walaupun kemudian para ulama mengatakan ini sifatnya makruh, kecuali darurat Pak. Bicara darurat beda. Tapi bukan masa tiap orang meninggal darurat, gitu. Karena ada Pak di satu tempat, ya,
Dilarang, bahkan sudah saya larang itu, tapi masih aja tetap, ya 5:30 mau maghrib tetap, ya mau zuhur tetap. Kalau bisa jangan kalau silakan mau bawa ke kuburan, silakan bawa ke pemakaman, tapi jangan ditaruh, diletakkan dulu. Tunggu terdengar suara azan. Ya, kalau menjelang maghrib sampai terdengar suara azan maghrib. Begitu sudah terdengar suara azan maghrib, letakkan jenazahnya. Berarti sudah boleh sudah boleh sholat, maka sudah boleh menguburkan jenazah. Begitu dengar suara zuhur, oh berarti sudah boleh sholat zuhur, sudah boleh pula meletakkan jenazah. Wallah alam. Meninggalkan apa yang dilakukan Nabi tanpa keraguan. Ya. Yang keempat, mendahulukan pendapat Rasul di atas pendapat yang lain. Ini kadang-kadang banyak beredar di masyarakat. Oh, menurut kiai saya begini, gitu. Padahal pendapatnya menyelisih pendapat Nabi. Lebih mengutamakan pendapat kiainya, ulamanya, gurunya. Mohon maaf, tanpa mengurangi keilmuan guru-guru, ya, keilmuan para ulama. Kalau pendapat ulama, pendapat guru yang sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, amalkan, praktekkan, pegang teguh. Tapi kalau menyelisihi, namanya pendapat, Pak. Pendapat bisa saja salah. Bahkan ulama Imam Syafi'i aja, muridnya banyak yang tidak sependapat dengan gurunya. Ya. Imam An-Nawawi juga banyak pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Bahkan pendapat Imam Syafi'i banyak yang tidak sesuai dengan ulama-ulama Syafi'iyah. Ada. Begitu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, ini pendapatnya ada dua. Ada qaul jadid, ada qaul qadim. Qaul qadim, beliau menambahkan, oh hukumnya seperti ini. Kenapa beliau menyampaikan itu? Beliau berfatwa ketika itu di Irak. Tapi ketika beliau berjumpa dengan ulama-ulama di Mesir, menerima ilmu, menerima hadis lagi, beliau mengeluarkan fatwa yang kedua, namanya qaul jadid. Yang namanya manusia bisa benar, bisa salah. Begitu. Sampai Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ulama ya Darul Hadis, ya ulama Madinah, ya ulama negeri Hijriyah, negeri di mana diturunkannya hadis di Madinah. Beliau menyampaikan ya bahwa kullun yu'khadhu ya qauluhu wa yuraddu. Setiap manusia boleh diterima atau ditolak pendapatnya. Ya, kecuali pemilik kuburan ini. Beliau sambil menunjukkan ke kuburan Nabi. Ya, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapatnya tidak boleh dibantah. Kenapa? Mohon maaf. Kenapa beliau sudah begitu? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa, yang Nabi sampaikan bukan karena hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha. Nabi sampaikan demikian itu berdasarkan wahyu dari Allah. Begitu. Maka wajar beliau mendapatkan gelar manusia, pimpinan para manusia, manusia yang sempurna. Ya, karena yang disampaikan Nabi itu adalah merupakan sabda atau wahyu dari Allah. Quran berjalan, akhlak berjalan seperti itu. Ya, akhlak Nabi itu akhlak, ya, akhlaknya Quran. Mendahulukan pendapat Nabi. Silakan kita menerima, mengamalkan pendapat ulama guru kita kalau sesuai dengan pendapat Rasulullah SAW. Ya, nah demikian. Ini konsekuensi syahadat Rasul. Nah, kemudian yang kedua yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini, ya tentunya sudah yakin kita bahwa sholat adalah merupakan kewajiban yang memiliki konsekuensi harus khusyuk. Ya, karena kalau kita membayar zakat bisa sambil ngobrol, Pak. Kita puasa bisa sambil bercanda. Kita haji bisa sambil ngobrol. Tapi sholat nggak boleh, karena membutuhkan konsekuensi untuk kita bisa khusyuk. Nah, orang yang sholat, bahkan kata Nabi, yang sholat dan tidak sholat ini membedakan dia Islam atau tidak. Al-farqu bainana wa baina kufri, ya, atau wa fi riwayah wa baina syirki
pembeda antara kita dengan kekufuran atau dengan kesyirikan adalah tarkus sholat, yang meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafara, yang meninggalkan maka bisa jatuh kepada kekafiran. Maka di sini kemudian ulama berbeda pendapat. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, dia yakin sholat itu nggak wajib, maka sepakat ulama dia telah keluar dari Islam. Ini sepakat tanpa ada perbedaan pendapat. Kenapa? Dia meyakini sholat itu nggak wajib. Hati-hati Pak. Ya. Ayo sholat, alah sholat paling kan sholat nomor 2. Hati-hati Pak, ya emang benar. Kalau bercanda nggak apa-apa. Tapi kalau hati-hati Pak, ini bisa mencederai akidah kita. Ya, kalau niatnya bercanda, tapi kalau niatnya alah nggak wajib, alah kan nomor 2 itu. Itu bisa keluar, harus syahadat lagi Pak. Hati-hati ya. Nah, tapi kalau hanya bercanda, ini dosa besar Pak. Dosa besar. Hanya meremehkan ya. Kalau meremehkan karena malas meremehkan, ini Pak statusnya diperselisihkan oleh ulama. Mazhab Hambali kafir Pak, berdasarkan nas hadis. Nabi menyampaikan, "Waman tarokaha faqad kafara." Yang ninggalin sholat maka telah kufur. Ini berdasarkan hadis Nabi. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ya, adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena males ini tidak kufur, tapi dihukum mati. Serem Pak. Ini hukum agama ya. Imam Syafi'i mengatakan dihukum hukuman mati karena males ya. Tapi kita nggak segitu ya. Ya, kalau begitu diamalkan, dipraktekkan di Indonesia, insya Allah ya mengurangi kemiskinan juga ya, mengurangi penduduk juga ya. Ya, karena banyak yang nggak sholat. Ya, nah tapi tidak. Ini hanya berlaku di negara Islam yang menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi beda. Yang ninggalin sholat cukup dipenjara aja sampai dia kembali melaksanakan sholat. Ini menurut pendapat Imam Hanafi. Ya, ada Imam Syafi'i, Imam Malik itu tidak kafir tapi dihukum oleh ulil amri, tapi melalui proses persidangan tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi meninggalkan sholat merupakan konsekuensi yang harus dihindari. Ya, nah berikutnya adalah menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat, jangan sampai ada orang yang rajin sholatnya tapi nggak mau ngeluarin zakat. Ya kenapa? Sayang. Nah, makanya sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika kekhalifahan beliau menggantikan Rasulullah SAW, beliau sampai berikrar, wallahi demi Allah, laqatulanna, pasti saya akan perangi man farraqa bainas shalah wa zakat, siapa yang memisahkan antara kewajiban salat dengan zakat. Inna zakatu haqqul mal, karena zakat adalah haknya harta. Ya, diperangi oleh Abu Bakar gitu. Ya, sampai Umar mengatakan demikian. Oh, kenapa diperangi? Kan sudah mengucapkan syahadat. Orang yang mengucapkan 2 kali syahadat, la ilaha illallah, maka sudah haram darahnya, haram hartanya, ya. Nah, tetapi Abu Bakar mengatakan demikian, yang memisahkan kewajiban salat dengan zakat, maka akan aku perangi. Maka ketika kekhalifahan Abu Bakar 2 tahun itu, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya, tidak mau membayar zakat. Sampai di Quran diulang hingga 82 kali, aqimus shalah wa atuz, dibarengi aqimus shalah wa atuz zakat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Menunaikan zakat hingga 82 kali menunjukkan pentingnya mengeluarkan zakat. Adapun syarat wajib zakat yang harus kita pahami, pertama Islam. Kalau non muslim tidak ada kewajiban zakat. Ya, walaupun zakat ini berbeda dengan pajak. Kalau di Indonesia orang nggak bayar pajak, dikejar nggak Pak? Ya, dikejar terus, ya, dituntut terus sampai dia bayar. Kalau zakat, siapa yang mengejar? Nggak ada. Ya, istilah kalau butik Islaman dia bukan Islam. Islam wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, dia merdeka, bukan hamba sahaya, bukan seorang budak. Ya. Kemudian yang ketiga, milik sepenuhnya, hartanya bukan berdua, emang punya dia pribadi full. Ya. Yang keempat, sudah masuk nisab, batas dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, kalau zakat harta ini 85 gram emas. 1 gram sekarang berapa Pak? 2 juta berapa Pak? Taruhlah 2 juta ya. 2 juta kali 85.
Banyak Pak ya. Berapa tuh? 170 ya? 170 juta. Nah, kalau Bapak uangnya 170 juta, maka Bapak wajib mengeluarkan zakat. Tapi ada catatan Pak. 170 juta Bapak yang Bapak miliki harus masuk ya. Itu bukan bagian daripada kebutuhan Bapak sehari-hari. Bukan bukan bagian daripada makanan, kendaraan, bukan. 170 itu termasuk rumah tinggal, bukan Pak. Ini harta simpenan, ya. Bukan termasuk rumahnya harganya 1 M, wah itu lebih, bukan Pak. Ini nggak termasuk kendaraan, nggak termasuk. Sesuatu yang Bapak pakai, termasuk perhiasan ibu-ibu yang dipakai itu nggak termasuk. Ini harta simpenan, ya. Dan harus yang kelima haul setahun penuh. Ya, 170 juta itu harus dimiliki selama setahun, tidak berkurang sedikit pun. Contoh, Bapak miliki 170 juta, berjalan 5 bulan, bertambah 180 juta. Tapi bulan ke-6, qadarullah, anak harus operasi. Butuh dana 100 juta, turun menjadi 80 juta. Ketika itu Bapak tidak wajib zakat, terhapus. Harus dimiliki setahun penuh, gak berkurang sedikit pun. Luar biasa kan Islam, adil kan? Adil Pak, luar biasa. Tidak membebani. Yang wajib yang benar-benar tajir Pak. 170 bertambah terus. Ya, bahkan bertambah terus hingga pas usia setahun. Ini yang dimasuk setahun ini bukan hitungan Masehi Pak, tapi hitungan Hijriyah. Karena hukum Islam selalu patokannya Hijriyah. Ya, haji di bulan Hijriyah. Puasa di bulan Hijriyah. Gak pernah puasa wajib kita di bulan Mei. Enggak. Pasti di bulan Ramadan. Berangkat haji di bulan Zulhijjah. Selalu itu patokannya Hijriyah. Itu kayaknya Hijriyah. Ingat Bapak mulai memiliki harta 177 juta lebih di bulan Hijriyah apa? Nanti setahun. Nah, nanti pas setahunnya Bapak wajib mengeluarkan zakatnya. Bukan 170-nya, tapi total Bapak berapa? Alhamdulillah Ustadz sudah nambah 200 juta. Maka 200 juta cukup dikurangi 2,5%. 200 juta 2,5% berapa Pak? 2 kali 2 4. Berarti sekitar 5 juta. Ya, 5 juta? Iya, 5 juta paling parah 2,5%. Kalau 1 juta aja cuma 25.000 Pak. 10 juta cuma 250.000. Berarti kalau 100 juta 2.500.000. Iya. Nah, kalau 200 juta berarti sekitar 5 juta. Ya, 5 juta. Sedikit dibanding 200 juta begitu. Kalau ini masih diamalkan oleh seluruh penduduk umat Islam di Indonesia, betapa makmurnya Indonesia. Masya Allah ya. Nah ini rukun Islam haul setahun penuh. Yang terakhir ya yang keempat puasa di bulan Ramadan ya. Kita sudah maklum bersama. Insya Allah kita akan masuk ke 100 hari lebih ya kalau nggak salah ya berjalan bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa puasa bertemu dalam puasa Ramadan berikutnya dan bisa beramal dengan sempurna. Dan terakhir pergi haji jika mampu untuk melaksanakannya dan mampu bagi keluarga yang ditinggalkannya. Nggak mampu doang berangkat, tapi keluarganya ditinggal kelaparan. Bukan mampu, tapi ditinggal ada dana untuk bisa ditinggalkan. Mampu secara fisik dan finansial, dan mampu orang yang ditinggalkan, kita ketinggalkan dalam kondisi mampu tidak sengsara. Wallahu a'lam bishawab. Inilah rukun Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi. Semoga bisa dipahami. Maaf sebelum ditutup silakan muka ada yang silakan. Tanya terkait dengan syahadat. Kita tahu bahwa untuk orang yang mualaf itu kan satunya dia baca syahadat ya. Masuk Islam. Bagaimana kalau bayi yang baru lahir atas orang tuanya yang Islam semua gitu? Iya. Apakah dia otomatis Islam atau syahadat lagi atau? Iya, terima kasih. Bagaimana dengan bayi yang kan dia belum ngucapin syahadat, iya kan? Iya. Nah ini namanya Islam keturunan, Pak. Iya. Iya. Dengan sendirinya, apalagi dia sudah diajarkan sholat, dan dalam sholat pasti ada ucapan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah
Kan ketika dia anak kecil pasti diajarkan sholat, ya. Dan ketika sholat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu sudah otomatis Islam. Walaupun tidak dia mengucapkan 2 kalimat, sudah otomatis Islam karena ketulisan. Kecuali kan kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah. Ya fa inna abawahu yuhawidani au yunassirani. Orang tuanya yang ingin mewarnai dia sebagai apa? Yahudi kah, Nasrani kah, atau Muslim kah? Kalau dia tidak ada yang membimbing sama sekali, hukumnya fitrah, dia Muslim. Ya, kalau ada yang membimbing mengarahkan, seperti apa arahnya, sebagai itu pula dia akan berwarna Muslim atau non Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, ya. Saya ingin tanya, dasar kenapa kalau rombongan jenazah itu suka sering terburu-buru kalau di jalan itu, kira-kira kenapa? Oh ya, terima kasih. Kenapa ketika rombongan jenazah ini terburu-buru? Karena berdasarkan sabda Nabi, ya, perintah sabda Rasulullah SAW, ketika seorang meninggal dunia, ketika jenazahnya adalah orang yang soleh, itu orang soleh itu sejatinya dia berkata, qaddimuni, segerakan aku, ya. Kalau itu kata-kata terdengar, maka itu luar biasa, akan menyebabkan trauma bagi bagi umat manusia, ya. Itu tidak terdengar di kalangan manusia dan jin, ya. Tapi di kalangan ya Allah yang Maha tahu. Tapi Nabi sampaikan demikian, kita percaya ini sebagai konsekuensi. Nabi menyampaikan ketika orang meninggal dunia dan belum dimakamkan, maka ketika mereka akan dimakamkan, ketika orangnya soleh, maka dia akan berkata, qaddimu, segerakan aku, karena aku bersegera berjumpa dengan indahnya pahala dari apa yang telah saya kerjakan di dunia. Akan berjumpa dengan teman korin yang baik atas amal, karena amal kita akan dirupakan korin, Pak. Amal ibadah kita akan dirupakan korin, teman setia hingga hari kiamat. Kalau amal kita baik, korinnya temannya baik. Kalau amal kita buruk, maka selama itu pula kita akan ditemani dengan orang yang buruk rupa bau yang luar biasa, sebagaimana amal buruk kita ketika di dunia. Maka sedikitkan amal buruk, perbanyak amal baik. Wallahu a'lam bishawab. Sebaliknya kalau diperlama dosa, ya. Iya, kecuali ada darurat, hal-hal yang secara darurat harus diselesaikan dulu, ya. Tapi secara umum, ya, sunnahnya untuk disegerakan. Ustadz nunggu ini, keluarganya belum sampai, ya kan ada kayak gitu ya. Jangan dulu, ini lagi di pesawat, gitu kan. Syariatnya disegerakan. Kalau di keluarganya cukup dimakamkan aja di pemakaman, ya, syariatnya. Tapi kalau ngekeh atau gimana, ya kembali kepada musyawarah keluarga. Kalau demikian udah tunggu sebentar. Kalau nggak begitu lama dan tidak membuat jenazahnya itu berubah waunya, maka nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, tinggal 1 jam lagi nggak apa-apa, tunggulah. Mungkin kakaknya atau orang tuanya pengen melihat wajahnya, silakan. Sebagai niat terakhir silakan. Tapi kalau wah ini memakan waktu yang cukup lama nih, bisa berjam-jam, wah itu bisa khawatir jenazahnya juga makin lama juga makin bau kan. Ya maka syariatnya memang disegerakan. Maka segerakan. Saya belum sholat, boleh sholat di atas kuburan. Ya, di atas sholat menghadap kiblat, ya, sholat di atas kuburan. Makanya sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Ya, coba. Kalau ada ruku dan sujud, waduh, belepotan tanah semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ada cukup? Ya, cukup ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan kita dan Allah memantapkan kita untuk terus menambah ilmu syar'i kita sebagai bekal untuk menambah kualitas ibadah kita di hadapan Allah dan berbobot di hadapan Allah sebagai pemberat amal ibadah kebaikan kita ketika di hari kiamat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Kita tuh udah baca doa Abdul Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.